Hai semuanya, di video kali ini saya ingin mereview satu helm yang sudah ada di samping saya ini, dan saya ingin menjelaskan tentang spoiler yang telah saya pasang di helm ini. Yang pertama, helm ini adalah helm HJC ori ya, helm HJC ori, tipenya RPHA 11. Helm ini sudah di repaint dengan grafis desainnya curut glow di MotoGP, dan di helm ini juga sudah ditambahkan spoiler yang seperti ini, dan spoiler bawaannya helm ini yang pendek itu sudah dilepas. Yang seperti ini, yang pendek seperti ini sudah dilepas, dan jadilah helmnya seperti ini. Jadi memang dari pemilik helm ini, yang pertama ingin helmnya di repaint, dicat ulang menjadi helm dengan grafis desainnya turbo, lalu ditambahkan spoiler yang mirip dengan HJC tipe RPHA 01R. Spoiler ini dibuat semirip mungkin dengan tipe HJC RPHA 01R. Yang tipe 01R itu sendiri itu hanya dipakai di MotoGP atau event-event balap besar ya, tidak dijual massal oleh pihak HJC. Jadi hanya pembelian khusus untuk race, tidak dijual massal di toko tuh, hanya khusus untuk balap. Dan yang dijual massal itu tipe RPHA 11 plus sampai di bawahnya, RPHA 11 plus, RPHA 11, RPHA 10 dan tipe-tipe lainnya itu dijual massal. Hanya ada satu HJC RPHA 01R yang tidak dijual massal, dan itu hanya diperuntukkan untuk event balap. Dan yang terbaru ini ada juga tipe yang terbaru ada, tapi saya belum hafal tipenya apa. Yang jelas ada yang lebih baru dari HJC RPHA 01R yang sudah saya jelaskan tadi. Dan memang untuk yang khusus balap, spoiler yang helm khusus balap, terutama dari HJC, modelnya memang seperti ini. Yang 01R, RPHA 01R yang modelnya panjang seperti ini. Dan yang terbaru pun yang saya belum hafal tipenya itu juga modelnya panjang seperti ini. Memang hampir semua helm yang digunakan untuk balap, terutama di MotoGP, itu kebanyakan memang dibuat aerodinamik spoilernya itu panjang, jarang yang pendek-pendek ya. Bahkan array yang model helmnya itu bulat itu juga ada
tambahan spoilernya panjang untuk aerodinamik. Ini untuk helmnya ya, sudah saya jelaskan. Dan untuk spoilernya, spoiler ini seperti yang tadi saya jelaskan, dibuat semirip mungkin dengan tipe HJC RPHA 01R yang ada di MotoGP. Ini handmade, dibuat manual, bukan dari klon helm HJC ori ya, bukan. Ini hasil handmade, kita buat semirip mungkin dan jadilah ya seperti ini. Ya, seperti ini yang spoilernya seperti ini, yang boxian, ini yang sudah dicat hitam. Dan untuk spoiler ini, memang spoiler ini tidak bisa langsung PNP di helm HJC RPHA 11. Jadi memang harus disesuaikan, harus ada pendempulan, dipasang dulu, dipaskan agar presisi, lalu bagian-bagian bekas spoiler pendeknya ini didempul. Dan pemasangannya memang secara permanen, seperti awal-awalnya kemunculan helm shark misalkan yang dipakai Lorenzo di awal-awal 2015an kalau tidak salah, itu memang permanen. Sedangkan yang di MotoGP pun pemasangan spoiler shark itu sendiri sudah tidak permanen. Dalam artian memang bisa dicopot. Kalau yang awal-awal tahun 2015an itu permanen, dilem menyatu dengan selnya. Dan ini pun memang permanen ya, pemasangannya di lem. Spoiler tidak bisa PNP di helm, sekalipun itu di helm HJC RPHA 11, harus ada penyesuaian. Lalu apakah spoiler ini bisa dipasang di helm-helm lain, misalkan RPHA 10 yang di bawahnya ini, ataupun helm-helm lain misalkan KYT, K2R yang bentuk selnya mirip dengan HJC RPHA 10 dan 11, apakah bisa dipasang spoiler ini? Jawabannya bisa, tapi dengan syarat harus ada penyesuaian di sel helmnya. Jadi disesuaikan, harus ada pendempulan, tidak bisa langsung PNP ya. Sekalipun di helm ori HJC pun memang tidak bisa, karena pada dasarnya bentuk spoilernya dan selnya kan beda, jadi tidak bisa langsung dipasang. Jadi tidak bisa, harus ada penyesuaian. Dan spoiler ini memang saya buat sudah ada beberapa generasi. Generasi pertama mungkin ini bisa dibilang generasi ketiga. Generasi pertama itu untuk helm car gloss, karena dulu belum ada helm HJC ori, jadi di helm car gloss saya buat modelnya agak besar. Generasi pertama itu ini ya, ini generasi pertama saya buat untuk helm car gloss. Memang ini bentuknya agak lebar, pemasangannya pun semua permanen ya. Ini di sini ada kelihatan double tip, ini hanya untuk memasang sementara lalu dilem untuk selanjutnya. Ini yang generasi pertama itu lebar besar karena helm menyesuaikan di helm car gloss. Lalu yang kedua saya buat lebih kecil. Ini lebih kecil. Ini tidak ada contohnya, tapi tidak saya pasang di helm up tertentu, tapi ya memang saya buat ini lebih kecil. Lalu yang generasi ketiga yang ini, yang terpasang di helm, dan juga yang ini, yang hitam ini. Bentuknya memang sudah beda dari yang pertama besar, lalu agak kecil, lalu yang ini lebih kecil lagi, lebih ramping, lebih mirip dengan yang aslinya.
Itu tadi untuk spoiler yang terpasang di helm ini. Untuk penjelasannya mulai dari versi atau durasinya ada sampai sekarang ada 3, dan perbedaannya ya seperti itu tadi, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Dan jika teman-teman ada yang butuh spoiler ini untuk memodifikasi helmnya, entah itu helm ori HJC ataupun helm K2R ataupun K-Gloss, yang tidak ingin ribet membuatnya dari kertas karton lalu mendempul meresinnya, teman-teman bisa memesan spoiler ini, entah nanti minta warna epoksi atau hitam atau putih. Yang jelas kalau untuk diripan ya epoksi, ya warna epoksi. Nanti teman-teman bisa memesannya di link deskripsi video ini. Untuk harganya juga teman-teman bisa mengeceknya di deskripsi video ini. Dan untuk grafis desain helm ini, pemilik helm memang meminta agar nama dan nomor di desainnya itu dihapus. Kalau di helm Fruitflow-nya itu ada grafis angka 35 di beberapa, di sisi kanan, kiri, belakang itu ada angka 35-nya. Di helm ini tidak ada angka 35-nya, dan juga di helm ini tidak ada juga nama Fruitflow. Di sini ada Fruitflow dan bendera Inggris, ini tidak ada atas permintaan pemilik helm. Namun di sini tetap saya sematkan desainer dari grafis ini, yaitu Duty Performance, kanan kiri tetap, dan di belakang ada logo DIT-nya juga. Oke, mungkin itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga ini menjelaskan tentang helm ini, review tentang helm ini, dan juga tentang spoiler. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di video berikutnya. Bye.